Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 371 sampai bab 375. Di channel Novel Donghua. Bab 371, Istana Jiwa 7 Tanah Suci, Wilayah Angin yang Mengikat bagian 1. Wajah Wang Xuan juga mengeras. Jika dia tahu bahwa dia harus membuat marah Li Heng dari Istana Jiwa, dia tidak akan memohon pada Luo Peng. Untungnya, Nyonya Ting Lan berbicara. Kalau tidak, bukan hanya Luo Peng yang akan mendapat masalah, bahkan ahli di aliansi pemburu di belakang Luo Peng pun akan mendapat masalah. Wang Xuan segera mengambil Luo Peng yang basah oleh keringat dan ketakutan, lalu menyuruh teman-temannya untuk membawanya pergi. Dia sendiri kembali untuk segera meminta maaf kepada Li Heng, berharap Li Heng tidak menganggapnya serius. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Li Heng dengan kesal menyuruh Wang Xuan pergi. Wang Xuan tahu dia seharusnya tidak berkata apa-apa lagi di depan ahli ini, jadi dia segera pergi. Berani bersikap kasar seperti ini bahkan di Istana Jiwa. Tuan Muda Chu, lain kali jika Anda melihat salah satu dari orang-orang ini, Anda sebaiknya membunuh beberapa hewan peliharaan jiwa mereka. Untuk berjaga-jaga jika mereka datang setiap 3 hingga 5 hari untuk mencari masalah. Li Heng jelas juga orang yang kejam. Cumu mengangguk, tetapi pada saat yang sama dia diam-diam menebak bahwa Li Heng pasti bukan sekadar bawahan dari Master Istana Yu. Dilihat dari sikap Ting Lan dan Wang Xuan terhadapnya, dia pastilah seorang ahli yang sangat kuat di Istana Jiwa. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Chu, dengan kekuatanmu, jika kau tidak berpartisipasi dalam pertempuran alam, sungguh disayangkan. Kehormatan tingkat ketiga juga merupakan harta yang langka. Li Heng memberitahu Cumu. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak berpartisipasi, jawab Cumu. Li Heng terdiam sejenak sebelum menyadari makna kalimat Cumu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, tidak mungkin Tuan Muda Chu ingin bersaing untuk mendapatkan kehormatan tingkat kedua. Cumu mengangguk, tidak membantah tebakannya. Keterkejutan Li Heng semakin terlihat. Li Heng adalah seorang ahli yang tumbuh di kota Tianxia. Dia telah melihat orang-orang sombong dari berbagai kalangan, tetapi sangat jarang ada yang memutuskan untuk bersaing memperebutkan hadiah utama tingkat kedua di usia muda 20 tahun. Tidakkah Tuan Muda Chu akan memikirkannya lebih lanjut? Kehormatan tingkat ketiga adalah hewan peliharaan jiwa tingkat raja kelas menengah. Bagi Anda, itu akan menjadi hewan peliharaan jiwa yang paling cocok. Li Heng merasa perlu membujuk Tuan Muda Chu lebih lanjut. Li Heng mengakui bahwa pemuda di depannya sangat kuat, tetapi persaingan di tingkat kedua sangat luar biasa. Dengan kondisinya saat ini, ia dapat dengan mudah tenggelam dalam kumpulan bakat generasi muda dari seluruh dunia. Pilihan yang paling konservatif adalah pergi ke tingkat ketiga. Li Heng bahkan akan memilih beberapa ahli generasi muda Istana Jiwa untuk meningkatkan peluangnya. Tujuanku adalah tingkat kedua, Cumu berkata lagi dengan tegas. Tingkat kedua, Ting Lan perlahan melangkah ke medan perang, matanya yang indah menatap Cumu dengan bingung. Ting Lan adalah ahli tingkat kedua dari Istana Jiwa. Jika pria di depannya ingin menjadi ahli tingkat kedua juga, maka mereka harus menjadi rekan satu tim atau pesaing. Ahli tingkat kedua Istana Jiwa kebanyakan tinggal sendiri. Lagi pula, hanya ada satu kehormatan. Mereka yang memiliki kekuatan sejati tidak akan mau berpisah dengan yang lain. Li Heng tahu bahwa Tuan Muda Chu sudah memutuskan, dan dia tidak bisa meyakinkannya untuk bergabung dengan tingkat ketiga, jadi dia hanya tertawa tak berdaya dan berkata, "Jika Tuan Muda Chu ingin melangkah ke tingkat kedua, maka kamu bisa berkomunikasi lebih banyak dengan Nona Ting Lan. Dia akan memberimu bantuan." Setelah mengatakan itu, Li Heng berpikir sebentar dan menoleh ke Ting Lan untuk melanjutkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, bukankah Nona Ting Lan baru-baru ini menginginkan roh angin yang mengikat? Bagaimana hasilnya? Tidak terlalu yakin. Aku baru saja akan berangkat. Apakah tetua Li Heng punya waktu luang dan bersedia pergi ke wilayah angin terikat bersama Ting Lan? Tanya Ting Lan. Sebelumnya, ketika Teng Hai menemukan Ting Lan sedang mencari seseorang untuk membawanya ke wilayah angin terikat. Di dalam wilayah angin terikat itu sangat berbahaya. Dengan kekuatan Ting Lan saat ini, dia pasti masih membutuhkan seorang ahli untuk membimbingnya, atau nyawanya akan terancam.
Merasa terhormat bisa membantu, Li Heng menerimanya dengan senang hati. Di mana daerah angin terikat? Mendengar keduanya berbicara, Chu Mu menyela. Ini, Li Heng benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena hampir semua orang di atas gelar tingkat ketujuh tahu apa yang dimaksud dengan wilayah angin terikat. Jadi jika dia menjelaskannya, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Wilayah angin pengikat adalah tempat tinggal peri angin pengikat diagram 7 suci istana jiwa kita. Tempat ini juga memiliki banyak hewan peliharaan jiwa tipe angin lainnya, di antaranya peri angin pengikat adalah peringkat tertinggi. Beberapa ahli kuno menyebutkan bahwa ada hewan peliharaan jiwa tipe angin yang lebih kuat jauh di wilayah yang lebih misterius. Tetapi saat ini belum ditemukan. Ting Lan tersenyum saat dia menjelaskan. Ting Lan merasa ini aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa Chu Mu tampaknya adalah anggota baru Istana Jiwa dan tidak terlalu memahami hierarki Istana Jiwa. Namun, dari sikap Li Heng terhadapnya, dia jelas memiliki status yang tinggi juga. Jika Tuan Muda belum pernah pergi ke wilayah angin terikat, mengapa kita tidak pergi bersama? Sebagai anggota Istana Jiwa, 7 wilayah suci adalah tempat ziarah kita harus pergi setidaknya sekali. Kata Li Heng, wilayah angin yang mengikat. Salah satu habitat hewan peliharaan jiwa diagram suci dari 7 istana jiwa. Mendengar nama ini, hati Chu Mu menjadi gembira. Chu Mu saat ini membutuhkan soul pad penyerang jarak jauh untuk menyempurnakan kombinasi soul pad-nya. Li Tua sebelumnya juga menyebutkan bahwa peri angin pengikat sangat cocok untuknya sebagai hewan peliharaan jiwa tipe angin. Yang terpenting, itu adalah peringkat raja kelas menengah, yang berarti begitu tahap dan fasenya dinaikkan, itu akan lebih mengerikan daripada Raja Hantu. Wilayah suci membutuhkan gelar tingkat ketujuh dan izin dari Kepala Subistana Wilayah Angin Terikat. Aku ingat gelarmu hanya tingkat ke-6. Ting Lan menatap Chu Mu. Jika Tuan Muda Chu benar-benar hanya memiliki gelar tingkat ke-6, maka dia memang tidak bisa memasuki wilayah suci angin terikat. Kata Li Heng. Pembatasan istana jiwa sangat ketat. Bahkan jika Chu Mu adalah seorang Tuan Muda, sulit untuk mendapatkan perlakuan khusus dengan statusnya. Setidaknya, sebagai generasi muda, Chu Mu hampir tidak bisa mendapatkan apapun yang ekstra. Dia harus bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu aku menyerahkan hadiahku, aku bisa naik ke level ke-7. Tunggu saja aku di sini. Chu Mu memang ingin pergi ke daerah angin terikat untuk melihatnya, jadi dia belum siap melepaskan kesempatan ini. Oh, hampir lupa. Tuan Muda Chu baru saja menyelesaikan hadiah tingkat 8. Kalau begitu sempurna, aku masih perlu menyiapkan obat. Kalau Nona Ting Lan sudah siap, maka tunggu saja kami di gerbang daerah suci. Kata Li Heng. Bonti tingkat 8. Mata indah Ting Lan menatap Chu Mu, jelas tidak menyangka bahwa Chu Mu sudah mulai menggunakan bonti tingkat 8 sebagai pelatihan. Hadiah tingkat 8, bagi Ting Lan yang tidak pandai berlatih di alam liar, sulit dilakukan sendirian. Namun, pemuda di depannya ini telah menyelesaikan hadiah tingkat 8. Dia benar-benar istimewa. Chu Mu hanya mengangguk dan tidak banyak bicara, berbalik meninggalkan medan perang ini dan berjalan menuju aula besar Istana Jiwa. Pemberian hadiah dapat diberikan kepada Jia Jing. Chu Mu memberikan racun yang dikumpulkannya kepada Jia Jing dan Jia Jing segera membantu Chu Mu mengurus semua dokumen. Chu Mu hanya perlu memastikan pada akhirnya bahwa emas tersebut telah ditaruh atas namanya dan dapat dengan mudah diambil kapan saja. Gelar tingkat ke-7 membutuhkan 40 juta emas untuk transaksi, 20 juta sebagai sumbangan. 20 juta emas sudah dapat diterima oleh Chu Mu sekarang. Tuan Muda, hadiah emas sebesar 70 juta sudah atas nama Anda. Selain itu, bonus sebesar 50 juta juga ada di akun Anda. Haruskah saya mengambil 20 juta untuk gelar tingkat ke-7 langsung dari 120 juta di akun Anda? Tanya Jia Jing. Chu Mu telah mengumpulkan 2000 porsi racun di wilayah depan dan Hausa. 1000 digunakan sebagai hadiah dan 1000 sisanya dibeli oleh Istana Xuanzhen dengan harga masing-masing 50.000. Jadi Chu Mu memperoleh total 120 juta. Setelah dikurangi batas sumbangan, Chu Mu kini memiliki 100 juta. Kurangi dari sana. Jia Jing, bantu aku juga mencari item jiwa tipe S murni tingkat ke-7 dan ke-8,
lebih baik untuk spesies peri dengan harga sekitar 50 juta. Kata Cumu. Item jiwa tipe S bagus untuk spesies peri, bagus, Jia Jing ingat. Jia Jing mengangguk. Setelah 3 bulan, gadis pelayan ini akhirnya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Cumu mengumpulkan benda-benda jiwa berjenis es tidak hanya untuk menaikkan peri udara es ke tahap ke-8, tetapi suhu jiwanya yang tinggi telah mulai membakar kesadarannya. Seringkali, Cumu harus menghabiskan sepanjang malam menahan rasa sakit ini saat bermeditasi. Cumu tahu bahwa jika dia tidak membeli lebih banyak barang jiwa tipe S dalam waktu 1 bulan, kesadarannya mungkin akan terbakar habis. Fitur lain yang berguna dari benda jiwa tipe S adalah saat Cumu menggunakannya, peri udara es juga akan mendapatkan beberapa manfaat. Itulah mengapa Cumu meminta benda jiwa tipe S yang bagus untuk para peri. Peri udara es masih berada di fase ke-7 tahap ke-9. Di sabuk gurun, ia paling jarang mengeluarkan peri udara es. Kali ini, ia berpikir bahwa karena sangat sulit bagi peri udara es untuk menembus kemacetan fase ke-7 sendirian. Ia akan membeli item jiwa dengan 50 juta dan mengubah peri udara es ke fase ke-8. Dalam 3 bulan pelatihan ini, peningkatan utamanya adalah Mo Xie, Zhan Ye, dan Ghost King. Hewan peliharaan jiwa lainnya semuanya telah melangkah menuju fase ke-8, tetapi masih belum melewati hambatan fase ke-8, membutuhkan item jiwa untuk berubah. Dengan perkiraan Cumu, item jiwa seharga 50 juta dolar seharusnya bisa membuat hewan peliharaan jiwanya naik dari tahap ke-7 tahap ke-9 ke tahap ke-8 tahap ke-4. Kenyataannya, jika dia memberi hewan peliharaan jiwanya lebih banyak waktu, mereka pasti bisa mensubscribe channel Novel Donghua dan mencapai tahap ke-8 dengan sendirinya. Pertarungan terus-menerus di wilayah Hausa bukan hanya untuk pertunjukan. Mengesampingkan urusan membeli benda-benda jiwa, setelah Cumu mencapai gelar tingkat ke-7, dia tidak tinggal di aula besar istana jiwa lebih lama lagi. Memilih untuk pergi bertemu dengan Li Heng lebih awal. Daerah suci angin terikat, tanah suci hewan peliharaan jiwa macam apa itu, dan seberapa memikat hewan peliharaan jiwanya. Bab 372, Istana Jiwa 7 Tanah Suci, Wilayah Angin yang Mengikat Bagian 2. Wilayah suci angin terikat. Cumu selalu bertanya-tanya di mana 7 wilayah suci istana jiwa itu berada. Jika ada banyak hewan peliharaan jiwa yang tinggal di sana, maka wilayah suci itu pastilah wilayah khusus yang penuh dengan sumber daya dan wilayahnya tak terbatas. Bagaimana mungkin wilayah seperti itu tidak terdeteksi oleh orang lain? Semua pertanyaan Cumu terjawab saat dia melangkah memasuki gerbang daerah suci, karena daerah suci hanyalah dunia khusus yang sama sekali tidak terhubung secara fisik dengan dunia mereka. Berdiri di depan gerbang daerah suci, keterkejutan Cumu tak terlukiskan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa 7 daerah suci yang dikendalikan oleh bagian dalam istana jiwa itu semuanya adalah dunia yang sepenuhnya independen. Mereka tidak berada di tanah manapun di kota Tianxia. Mereka bahkan tidak berada di dunia ini, tetapi sebaliknya mereka adalah daerah misterius yang dijaga ketat di altar suci daerah suci istana jiwa. Di tengah-tengah istana bagian dalam istana jiwa, berdiri sebuah altar suci perak murni. Berdiri di bagian terendah altar, Cumu bahkan tidak dapat melihat seluruh altar itu. Ada banyak sekali anak tangga, setiap anak tangga diukir dengan simbol-simbol kuno dan misterius. Simbol-simbol ajaib itu seakan menceritakan sejarah panjang semua orang yang melewatinya. Ini adalah istana daerah suci istana angin terikat. Di altar suci itu ada pintu yang mengarah ke daerah suci angin terikat. Istana jiwa memiliki 7 altar seperti itu, masing-masing dijaga ketat, tidak mengizinkan orang luar untuk melangkah masuk. Tinglan tahu Cumu belum pernah ke sana, jadi dia mulai menjelaskan. Cumu mendongak untuk melihat altar suci yang menjulang tinggi dari perak. Entah mengapa, ketika Cumu melihat kerajinan yang luar biasa indah ini, Cumu merasa seolah-olah dia pernah melihat ini sebelumnya. Rasanya seperti kenangan masa lalu yang jauh, tetapi juga terasa seperti tempat yang sering dikunjunginya dalam mimpinya, menyebabkan keterkejutan Cumu bercampur dengan beberapa emosi aneh lainnya. Apakah aku pernah ke sini sebelumnya? Seharusnya tidak, tapi kenapa aku punya firasat seperti ini? Kenapa begini? Cumu terus bertanya pada dirinya sendiri. Chu Chen, ada apa? Tinglan memperhatikan tatapan aneh Cumu dan bertanya.
Rasanya seperti pernah berada di sini sebelumnya, kata Cumu. Itu seharusnya tidak mungkin. Kau baru saja mendapatkan gelar tingkat ketujuh. Tidak seorang pun sebelum gelar tingkat ketujuh memiliki hak istimewa untuk masuk ke sini, kecuali, kata Tinglan. Hanya ketua tertinggi istana yang memiliki wewenang untuk membawa siapapun yang mereka inginkan. Li Heng menambahkan. Berbicara tentang penguasa istana, Cumu langsung teringat pada ibunya. Tiba-tiba, kenangan menyakitkan mengalir ke dalam benak Cumu. Di masa lalu, ia selalu berusaha melupakan ini, tetapi saat ia memasuki wilayah suci, semua kejadian itu masih terngiang-ngiang di benaknya. Ini dia, ini pasti ada di sini. Cumu teringat, dia tahu mengapa dia merasa seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Dan dia tahu mengapa ada emosi aneh dari hatinya yang bahkan dia tidak bisa kendalikan. Tuan Muda Chu, Li Heng berdiri di samping Cumu dan menatap Cumu dengan aneh, yang memiliki wajah gembira. Hampir semua pelatih hewan peliharaan jiwa yang masuk ke wilayah suci ini akan menunjukkan kegembiraan, terutama anggota generasi muda, tetapi Li Heng dapat merasakan bahwa, selain kegembiraan, pemuda ini memiliki emosi lain yang lebih rumit, menyebabkan individu yang biasanya tegas menjadi emosional tak terkendali. Cumu memang tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Berapa tahun yang lalu, Cumu hampir sepenuhnya melupakan kenangan ini, bahkan perlahan melupakan perjanjian jiwa pertama dan kedua yang mengumpulkan debu di jiwanya. Namun 10 tahun kemudian, dia sekali lagi melangkah di jalan ini dan sekali lagi menyaksikan keagungan wilayah suci. Itu ada di sini. 10 tahun yang lalu, dia melangkah ke sini. Dijaga ketat, agresif, altar suci utama ini berdiri di tengah istana besar, seperti kerajaan berbenteng di dalam mimpi. Dan 10 tahun lalu, disinilah dia menandatangani perjanjian jiwanya yang pertama. Akhirnya, Cumu mengingat semuanya. 10 tahun yang lalu, ia mencapai murid jiwa ingatan keempat dan telah dibawa ke wilayah suci oleh Liu Binglan. Di negeri yang bagaikan mimpi inilah Cumu bertemu dengan hewan peliharaan jiwa humanoid seperti malaikat. Ia memiliki tubuh yang sempurna yang tidak mungkin ditolak oleh siapapun, wajah cantik yang seharusnya tidak pernah muncul di dunia manusia, tetapi ia juga memiliki hati yang sangat jahat. Dia menipunya, tidak menepati janji yang dibuatnya sebelum menandatangani fakta jiwanya. Dia menyebabkan penghinaan kejam padanya selama bertahun-tahun, hampir menghancurkan semua harapan yang dimilikinya terhadap hewan peliharaan jiwa. Bahkan sekarang, dia masih memegang jiwa pertamanya, menyebabkan dia tidak akan pernah bisa memanggil jiwa pertamanya. Tubuh Cumu sudah bergetar pelan. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Akhirnya, dia melangkah ke sini, menemukan tempat dia menandatangani perjanjian jiwa dengan gadis muda itu. Ini berarti dia tidak terlalu jauh lagi untuk melacak gadis muda ini. Chu Chen, kamu baik-baik saja? Tinglan bertanya pada Cumu dengan lembut. Cumu tidak menyembunyikan apapun. Pada saat ini, api di dadanya berkobar karena dia sudah menemukan petunjuk di mana gadis muda yang pertama kali mengikatkan jiwanya berada. Selama dia terus mengikuti alur cerita ini, dia pasti akan menemukannya di sini. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi menahan jiwanya yang pertama. Bukankah kau bilang ada 7 daerah suci seperti itu? Apakah ada daerah suci yang penuh dengan bunga? Cumu dengan bersemangat meraih bahu Tinglan yang lemah. Aku tidak tahu. Tinglan berkata dengan kaget dan malu saat dia dengan cepat mencoba melepaskan diri dari tangan Cumu. Tuan Muda Chu, tenangkan dirimu dulu. Li Heng cepat-cepat memeluk Cumu dan berkata padanya. Melihat Tinglan tersipu sekaligus marah, Cumu menyadari bahwa dia memang terlalu bersemangat. Dengan cepat mengambil napas dalam-dalam, dia mengendalikan emosinya. Li Heng melihat Cumu perlahan tenang, lalu membuka mulutnya dan berkata, ada 7 altar suci. Dari ke-7 altar itu, Wan Mo Bis adalah yang paling agung, dan yang kedua adalah bunga batang suci. Aku yakin daerah yang ditutupi bunga yang dimaksud Tuan Muda Chu adalah bunga batang suci. Di sana hidup banyak hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan. Salah satunya adalah hewan peliharaan suci istana jiwa kita, bunga batang suci. Di saat yang sama sulit ditemukan, juga sulit ditangkap. Bunga batang suci, ya, itu bunga batang suci. Jantung Cumu kembali berdebar kencang.
Tempat yang Liu Binglan bawa memang adalah daerah suci Batang Suci, tempat gadis muda pengkhianat itu lahir di dalam bunga. Daerah suci Batang Suci, itu pasti daerah suci Batang Suci. Cumu yakin bahwa itu adalah tempat dia menandatangani perjanjian jiwanya yang pertama. Tinglan dan Li Heng saling berpandangan, tidak tahu mengapa Cumu kehilangan kendali diri. Akhirnya, Tinglan berkata dengan nada tegang, wilayah suci Batang Suci mengharuskanmu untuk memiliki gelar setidaknya tingkat ke-9 sebelum kau bisa masuk. Dan kau juga harus memenuhi banyak persyaratan lainnya, jadi bagaimana mungkin kau bisa masuk ke sana? Tuan Muda Chu, wilayah suci Batang Suci bahkan aku baru sekali masuk. Belum lagi banyaknya batasan di wilayah itu, hanya hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan yang kuat saja bisa membuat banyak ahli menjauh. Kata Li Heng. Kau baru masuk sekali, Cumu berhenti. Cumu berpikir bahwa Li Heng sudah sangat kuat. Jika bahkan ahli seperti itu hanya masuk sekali. Li Heng tertawa getir dan berkata, ada satu kesempatan untuk memasuki wilayah suci manapun setelah seseorang mencapai gelar tingkat ke-9. Setelah itu, seseorang harus memberikan kontribusi sebelum dapat masuk. Saat itu, saya membidik terlalu tinggi dan memilih wilayah suci Batang Suci untuk melihat apakah saya dapat melihat bunga Batang Suci, hewan peliharaan suci yang didambakan oleh banyak pelatih. Jangan menertawakan saya, tetapi saya bahkan tidak berhasil melewati lingkaran luar wilayah suci Batang Suci sebelum pergi dengan tergesa-gesa dan dengan tangan kosong. Kata-kata Li Heng membuat Cumu dan Tinglan sangat bingung. Bahkan seorang ahli seperti Li Heng tidak bisa memasuki lingkaran luar wilayah suci Batang Suci. Seberapa kuatkah hewan peliharaan jiwa yang bersembunyi di sana? Hati Cumu hancur. Holy Stem Secret Region membutuhkan gelar tingkat ke-9 untuk bisa masuk. Namun, jalan dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8 sudah sangat besar. Mencapai tingkat ke-9 akan membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Aku bisa mengerti emosimu saat ini, Li Tua, tapi wilayah suci Batang Suci memang tidak mudah dimasuki. Cumu masih tidak bisa menenangkan dirinya. Berdiri di sana, pupil matanya yang dalam terus bergerak karena emosi. Setelah beberapa lama, Cumu akhirnya mengepalkan tinjunya. Semuanya hanya masalah kekuatan. Selama dia menyimak channel novel Donghua dan cukup kuat, dia akan mampu mencapai Holy Stem Secret Region dan menemukan lebih banyak petunjuk tentang pengkhianatan gadis muda itu. Cumu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Titik. Tuan Muda Chu, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda lepaskan di sini? Melihat Cumu perlahan menjadi tenang, Li Heng bertanya. Cumu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo masuk ke wilayah suci. Tinglan juga menatap Cumu dengan aneh, tetapi karena Cumu tidak berkata apa-apa, dia hanya bisa melangkah maju dan berjalan menuju altar suci. Hampir setiap beberapa langkah, terlihat dua penjaga istana jiwa berdiri diam. Kenyataannya, di sekitar istana suci ini dijaga ketat. Mustahil bagi siapapun untuk masuk tanpa izin. Tuan Muda Chu, Anda baru saja mencapai gelar tingkat ke-7, jadi Anda memiliki peluang yang tepat untuk memasuki wilayah suci. Namun, jangan sia-siakan itu di sini. Masuklah sebagai pengikut kali ini. Begitu Anda merasa cukup kuat untuk datang lagi, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk menangkap hewan peliharaan jiwa baru. Li Heng mengingatkan Cumu. Cumu mengangguk. Kali ini, saat memasuki wilayah suci angin terikat, dia bersikap ragu-ragu. Lagi pula, sebelum mengetahui kemampuan dan tipe roh angin terikat, Cumu tidak ingin gegabah memutuskan bahwa roh angin terikat adalah hewan peliharaan jiwanya yang bertipe angin. Bab 373. Lukisan besar monumen menangis. Kenangan yang jauh. Lepaskan semua cincin penangkap jiwa dan spasialmu. Di anak tangga terakhir altar suci, seorang pria berpakaian lengkap dengan baju besi perak berbicara dengan suara nyaring. Cumu melirik Li Hen dengan ekspresi penasaran. Altar suci menerima perlindungan ketat dari istana jiwa kita, dan biasanya tidak mengizinkan pembunuhan di dalam atau penangkapan hewan peliharaan jiwa. Dengan adanya aturan-aturan ini, perkembangan wilayah suci akan dapat dipertahankan. Saat ini wilayah suci kita dapat dianggap berada pada tahap perkembangan yang cukup pesat dan membutuhkan lebih banyak stabilitas. Li Hen berbicara sambil menyerahkan cincin penangkap jiwa dan cincin spasialnya.
Cumu tahu bahwa di hadapan pelatih hewan peliharaan jiwa yang kuat ini, barang-barang pribadinya tidak akan dapat lolos dari deteksi ingatan jiwanya. Namun, jika dia menyerahkan cincin spasialnya, dia akan mendapat sedikit masalah. Cincin spasial Cumu masih memiliki telur naga hibernasi, dan hanya dengan meninggalkannya di tubuhnya, Cumu akan merasa aman. Tuan Muda Chu, para penjaga suci di sini hanya akan menjaga barang-barang Anda dan tidak akan memindahkan barang-barang atau hewan peliharaan jiwa milik anggota Istana Jiwa di dalam cincin Anda. Tuan Muda Chu dapat merasa tenang sepenuhnya, kata Li Hen. Cumu ragu sejenak namun akhirnya tetap menyerahkan cincin spasial dan cincin penangkap jiwanya. Keluarkan obat dalam cincin spasialmu dan taruh di cincin spasial ini. Setelah mereka bertiga menyerahkan barang-barang mereka, pengawal suci itu berbicara sekali lagi. Ada 3 cincin spasial di tangannya dan mungkin diberikan oleh Istana Jiwa untuk pelatih hewan peliharaan jiwa yang akan memasuki wilayah suci. Di dalamnya hanya diperbolehkan barang-barang obat, tetapi tidak ada barang lainnya. Siapa di antara kalian yang ingin berburu? Tanya pengawal suci. Ini aku, senior, jawab Ting Lan dengan sopan. Kau mengerti aturannya? Tanya pengawal suci paruh baya itu. Ting Lan menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, mantra fakta jiwa belenggu milikku. Penjaga suci setengah baya itu menganggukkan kepalanya dan mata coklatnya tiba-tiba memancarkan cahaya tajam yang berubah menjadi semacam segel mental yang memasuki pikiran Ting Lan. Cahaya biru tua berkelap-kelip di sekitar Ting Lan, samar-samar menyerupai sosok belenggu cahaya yang perlahan memasuki tubuh Ting Lan. Apa ini? Cumu menatap Li Hen dengan rasa ingin tahu karena dia tidak begitu mengerti maksud dari teknik mental ini. Tuan Muda Chu, ini adalah segel perjanjian jiwa. Ini adalah hal yang langka di antara pelatih hewan peliharaan jiwa dan orang-orang yang menggunakannya tidak akan dapat mengucapkan mantra perjanjian jiwa untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, ini mencegah penandatanganan perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa. Setiap hewan peliharaan jiwa di dalam wilayah suci dilindungi oleh Istana Jiwa dan setiap anggota Istana Jiwa yang memasuki wilayah suci hanya dapat menangkap 1 hewan peliharaan jiwa. Hewan peliharaan jiwa ini harus memasuki cincin penangkapan jiwa yang disediakan oleh penjaga suci. Segel perjanjian jiwa ini mencegah pelatih hewan peliharaan jiwa untuk secara langsung menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa di dalam wilayah suci, jelas Li Hen. Lalu bagaimana kita menangkap hewan peliharaan jiwa? Tanya Cumu. Tanpa menandatangani fakta jiwa secara langsung, atau tanpa membawa cincin penangkap jiwa, mungkinkah seseorang harus membawa hewan peliharaan anak saat meninggalkan wilayah suci? Sebentar lagi, pengawal suci akan memberikan Ting Lan sebuah cincin penangkap jiwa khusus. Kau dapat menggunakan cincin penangkap jiwa ini untuk menangkap hewan peliharaan jiwa dan setelah meninggalkan wilayah suci, kau akan diperiksa dan setelah kau melewatinya, hewan peliharaan jiwa itu akan menjadi milikmu, jelas Li Hen. Peraturan Istana Jiwa mengharuskan pelatih hewan peliharaan jiwa yang memasuki wilayah suci hanya akan dapat memperoleh 1 hewan peliharaan jiwa. Keinginan untuk memperoleh lebih banyak hewan peliharaan jiwa tampaknya mustahil. Tiba-tiba, Cumu memikirkan sesuatu. Anggota Istana Jiwa manapun yang memasuki wilayah suci tidak dapat menandatangani fakta jiwa dengan hewan peliharaan jiwa manapun. Namun, saat Li Binglan membawanya ke wilayah suci-suci, mantra fakta jiwanya belum terbelenggu dan terlebih lagi dia telah menandatangani fakta jiwa dengan seorang wanita muda di dalam wilayah suci. Bila peraturan semacam itu memang ada di wilayah suci, maka dengan memiliki wewenang sebagai yang mulia berarti dialah satu-satunya pelatih hewan peliharaan jiwa di seluruh Istana Jiwa yang dapat menandatangani perjanjian jiwa di wilayah suci. Maaf jika ada ketidakkonsistenan dengan Herladisip dan semacamnya. Itu merujuk pada ibunya, tetapi karena terjemahan harfiah dan kiasannya janggal, kami mencoba mencari sesuatu yang lebih universal dan sesuai dengan maknanya. Artinya, pembelot wanita muda itu telah melihat ini dan kemudian memilihnya. Ternyata itu bukan suatu kebetulan. Mungkin dia sudah lama menunggu di sini. Cumu akhirnya mengerti mengapa wanita muda aneh di dunia hewan peliharaan jiwa itu memilihnya untuk menandatangani perjanjian jiwa. Emosi Cumu kembali memuncak, tetapi dia segera menahannya karena meskipun dia tahu sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya.
Apakah kalian berdua mengerti aturannya? Setelah penjaga suci selesai menyegel perjanjian jiwa Tinglan, tatapannya tertuju pada Cumu dan Li Hen. Cumu dan Li Hen menganggukkan kepala mereka dan segera setelah itu, pengawal suci menggunakan belenggu perjanjian jiwa, membelenggu mantra perjanjian jiwa mereka. Kalian berdua adalah sahabat, dan tidak diperbolehkan mengambil tindakan jika tidak ada bahaya. Apakah kalian mengerti? Perintah pengawal suci itu dengan tegas. Jangan khawatir, senior, Li Hen menganggukkan kepalanya. Setelah menyelesaikan semua peraturan yang diperlukan sebelum memasuki wilayah suci, pengawal suci membawa mereka ke pintu masuk. Bagian paling atas altar suci itu adalah tumpukan batu kuno yang sangat besar. Di bagian tengahnya terdapat pintu suci yang sangat besar yang seolah-olah berada di udara. Pintu suci ini mungkin tingginya 50 meter dan ketika orang-orang mensubscribe channel Novel Donghua, dan di bawahnya, mereka merasa sangat kecil. Weng! Tiba-tiba, suara bel berbunyi dan Cumu yang berdiri di bawah pintu suci, dapat merasakan suatu kekuatan bergerak tidak stabil. Cahaya warna ungu mawar bersemi di bagian paling bawah. Setiap anak tangga tampak menggambarkan sebuah totem besar yang bersinar. Ketika bagian paling atas altar suci mulai berkilauan, berbagai pola pada batu-batu besar di bawah kaki Cumu mulai bersinar cemerlang, membentuk gambar besar yang menakjubkan. Lama sekali. Altar suci mulai bergetar pelan dan seberkas cahaya mulai tumpah melalui celah pintu ke istana suci berwarna perak. Akhirnya, cahaya itu jatuh pada Cumu dan yang lainnya. Menghadapi pemandangan seperti itu, lubuk hati Cumu kembali dipenuhi perasaan misterius yang familiar. Terlebih lagi, itu tidak ada hubungannya dengan hewan peliharaan pembelot itu. Apa-apaan ini? Mengapa ada perasaan aneh seperti itu? Cumu menatap totem besar di bawah kakinya dan perasaan di hatinya mulai menyebar. Itu adalah perasaan sedih. Ini, monumen batas surga. Akhirnya Cumu memikirkannya. Perasaan dejavu ini adalah perasaan dari monumen batas surga. Totem misterius, jiwa binatang yang pantang menyerah, kenangan kuno. Cumu tak dapat lagi mengingat apa yang telah dilihatnya dalam halusinasi monumen batas langit, tetapi setiap kali ia memandang totem batu misterius itu, mereka akan menyentuh sebagian jiwanya dan membentuk resonansi kesedihan dalam dirinya. Monumen batas surga, totem misterius, jiwa binatang dari ilusi, istana suci 7 diagram. Apa hubungan di antara mereka? Cumu tahu bahwa dia pasti melihat sesuatu di monumen batas surga yang menangis, tetapi dia tidak dapat mengingat apa. Jika dia dapat mengingat semua yang telah dilihatnya, mungkin dia akan dapat memperoleh sedikit pemahaman. Tuan Muda Chu, ada apa kali ini? Li Hen mendorong Cumu pelan, mengganggu ingatannya. Cumu perlahan-lahan tersadar dan melihat gambar besar di bawah kakinya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mengingatnya, jadi dia menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Li Hen dan Tinglan dan berkata, aku hanya merasa bahwa pola diagram ini sangat aneh. Ayo pergi. Li Hen tidak bertanya lebih jauh dan menuntun mereka berdua masuk. Saat mereka melangkah masuk ke pintu suci, sinar matahari yang berbeda menyinari tubuh mereka. Hangat dan nyaman, seolah-olah mereka telah berjalan melalui pintu keluar benteng yang sangat besar dan melangkah ke hamparan tanah yang luas di luarnya. Wilayah suci angin terikat tampaknya tidak seberbahaya yang dibayangkan Cumu di awal. Selain itu, selama di sana, Cumu tidak dapat melihat wilayah yang mirip dengan zona badai di tanah terlantar kuno. Dia tidak dapat melihat ujung wilayah suci, atau dengan kata lain, selain pintu besar yang didirikan di tanah di belakang mereka, ruang khusus ini tampaknya tidak berbeda dengan dunia normal. Di sana ada sinar matahari, daratan, dan kehidupan. Tinglan, apakah kau sudah menemukan roh angin pengikat? Tanya Li Hen. Mehem, ini keempat kalinya aku datang ke sini. Aku sudah menemukan lokasi roh angin pengikat muda dan untuk saat ini, belum mendengar kabar kalau ada yang menangkapnya, kata Tinglan. Itu bagus. Orang utama yang akan bertarung tetaplah dirimu. Aku hanya bisa memastikan nyawamu tidak dalam bahaya, kata Li Hen. Tinglan menganggukkan kepalanya dan perlahan melantunkan mantra, memanggil hewan peliharaan jiwanya. Tinglan memanggil apa yang pernah dilihat Cumu sebelumnya, salah satu dari 7 hewan peliharaan diagram suci, binatang lingin.
Binatang Linyin adalah komandan kelas menengah dan memiliki keagungan yang mengagumkan. Tubuhnya ditutupi oleh baju besi yang berkilauan di bawah terik matahari. Binatang itu perkasa dan agung. Pola kulitnya yang mendominasi menunjukkan sifat liar binatang suci ini. Cumu teringat kembali bahwa binatang Linyin ini berada pada fase dan tahapan yang sangat tinggi. Sekarang, ia telah mencapai fase ke-8, tahap ke-9. Di belakang Tinglan, Li Hen melantunkan mantra dan memanggil binatang tunggangannya di depannya. Di dalam wilayah suci ini, Li Hen tidak berani terbang gegabah jadi dia tidak memanggil burung Ming abadi tahap ke-10, tetapi malah iblis mimpi iblis bumi. Iblis mimpi iblis bumi fase ke-9. Cumu teringat bahwa Xia Guanghan juga memiliki iblis mimpi iblis bumi, dan iblis itu berada di fase ke-8. Sebagai perbandingan, iblis mimpi iblis bumi milik Li Hen telah mencapai fase ke-9 dan jika kekuatan Xia Guanghan terbatas pada hewan peliharaan jiwa yang dilihat Cumu. Xia Guanghan sama sekali bukan lawan Li Hen. Tentu saja, Cumu yakin bahwa Xia Guanghan tidak sesederhana itu. Saat itu di ibu kota iblis, dia tidak dapat memanggil hewan peliharaan jiwa di atas Raja fase ke-8 jadi dia mungkin memiliki hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat yang belum dia panggil. Malam, Cumu melantunkan mantra dan memanggil Night Thunder Dream Beast di depannya. Keagungan Night Thunder Dream Beast tampak jauh lebih lemah di hadapan dua Soul Pet lainnya. Ia adalah Raja Semu sementara Linyin Beast adalah Raja kelas menengah, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Tentu saja, beberapa bulan yang lalu, semua hewan peliharaan jiwa Cumu mungkin bahkan bukan lawan binatang Linyin ini. Namun, saat ini, Cumu yakin dia bisa mengalahkan binatang Linyin milik Tinglan. Selain itu, begitu dia membeli benda-benda roh, kekuatannya akan meningkat pesat sekali lagi. Ketika saat itu tiba, Zhan Ye akan mampu melawan binatang Linyin untuk jangka waktu tertentu. Bab 374. 4 Zona Angin Besar, Dunia Tak Dikenal. Kali ini Tuan Muda Chu bisa membiasakan diri dengan lingkungan sekitar, jadi lain kali kamu datang, kamu tidak akan sepenuhnya bodoh. Kata Li Hen kepada Cumu. Cumu menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia bertanya, mengapa aku merasa tempat ini bukan tempat tinggal hewan peliharaan berjiwa angin? Dan mengapa aku tidak merasakan sedikit pun aura angin di sini? Li Hen tercengang mendengar pertanyaan Cumu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan menjelaskan, aku hampir lupa memberitahumu bahwa tempat ini sebenarnya adalah zona wilayah angin. Cumu tidak mengerti perkataan Li Hen. Jika tempat ini adalah wilayah angin, mengapa tidak ada sedikit pun aura angin? Tuan Muda Chu, fokuslah pada cakrawala. Apakah Anda merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat ini? Li Hen menunjuk ke cakrawala sambil berbicara. Cumu mengikuti jarinya dan melihat. Apa yang dilihatnya hanyalah langit berwarna biru. Aku tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Cumu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak melihat sesuatu yang berbeda. Lihatlah lebih dekat lagi, gunakan ingatan jiwa untuk melihat, kata Li Hen. Cumu menggunakan ingatan jiwa agar penglihatannya dapat melihat lebih jauh. Kali ini, dia samar-samar dapat melihat lapisan kain kasat tipis di langit biru, dan tampaknya tidak begitu jelas dan bersih. Cumu menatap cakrawala sekali lagi, kali ini Cumu merasakan sesuatu yang aneh, karena dia secara misterius mendeteksi bahwa cakrawala sedikit melengkung secara spasial. Cumu perlahan memperlihatkan ekspresi terkejut. Satu-satunya alasan mengapa lengkungan terjadi adalah karena aliran udara terlalu kuat. Dengan kata lain, di cakrawala terdapat energi tipe angin yang sangat kuat yang tidak hanya menyebabkan cakrawala melengkung saat dilihat dari kejauhan, tetapi juga membuat langit tertutup lapisan kabut gelap. Tiba-tiba, Cumu memikirkan masalah lain. Jika ada zona angin kencang di cakrawala, maka dia seharusnya bisa merasakan pergerakan udara di sini. Sama seperti ketika dia menghadapi langit yang terlipat, Cumu dapat dengan jelas merasakan angin kencang yang menyebar dari kekuatan penghancur. Namun, di sini, Cumu sama sekali tidak merasakan angin. Cumu ingat bahwa di wilayah zona angin sejati, satu-satunya tempat yang tidak bisa ia rasakan aliran udara adalah jantung wilayah itu. Kita berada di pusat wilayah angin, tanya Cumu.
Li Hen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dulu, saat Li Heng pertama kali memasuki tempat ini, dia juga tercengang oleh situasi ini. Mungkin setiap orang yang pertama kali memasuki wilayah suci angin terikat akan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sesungguhnya, Chu Mu saat ini berada di jantung daerah suci angin terikat. Dia tidak bisa merasakan aliran udara di sini, dan tempat ini juga terasa seperti utopia. Karena zona angin sangat besar, sinar matahari menyinari bagian tengah wilayah dan wilayah yang seharusnya tidak ditumbuhi rumput, mulai ditumbuhi tanaman biasa seiring berjalannya waktu. Tidak ada bedanya dengan dunia alami yang normal. Tentu saja, mereka yang mengerti kebenarannya tahu bahwa kawasan alam yang luar biasa normalnya ini pada kenyataannya adalah kawasan yang unik dan tak tertandingi di seluruh dunia. Hati Chu Mu begitu terkejut hingga ia tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Jika misalnya wilayah suci angin terikat ini adalah sebuah badai, maka titik di dunia luas ini di mana ujungnya tidak dapat dilihat adalah mata badai. Mata badai sudah merupakan daratan yang luas, jadi seberapa besar wilayah anginnya. Chu Mu benar-benar tercengang. Tumbuhan yang ada di tengah zona angin berarti tempat ini tidak akan kekurangan oksigen, meskipun demikian, saat Chu Mu melihat lapisan kabut di cakrawala, Chu Mu merasa agak tercekik. Istana jiwa kita telah membagi wilayah suci angin terikat menjadi 4 zona. Zona tanpa angin pertama ini adalah tempat kita berada, atau pusat wilayah angin. Yang hidup di sini adalah beberapa tanaman dengan kekuatan hidup yang kuat, tetapi tampaknya tidak ada makhluk hidup di sini. Ke arah manapun kita berjalan, kita akan perlahan mendekati zona angin, yang kebetulan merupakan zona angin bagian dalam wilayah suci angin terikat. Kekuatan angin zona angin relatif kuat, tetapi begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, ia akan dapat melewatinya. Di dalamnya tinggal beberapa hewan peliharaan jiwa tipe angin. Jika kita terus berjalan keluar, akan ada zona angin yang lebih kuat lagi di mana kekuatan anginnya luar biasa kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, kau mungkin tidak dapat tinggal di sana, dan jika kita terus berjalan dari sana, itu akan menjadi zona angin kehancuran. Di antara seluruh istana jiwa kita, para ahli yang dapat memasuki zona angin kehancuran dapat kuhitung, kata Li Hen. Zona tanpa angin, zona angin kencang, dan zona angin penghancur. Keempat zona angin ini membentuk wilayah suci angin terikat. Logika tidak mampu menjelaskan komposisi angin yang unik ini, karena sejauh pengetahuan Chu Mu, intensitas kekuatan angin topan seharusnya meningkat semakin dalam. Biasanya, seharusnya itu adalah zona angin kencang, zona angin penghancur, dan akhirnya zona tanpa angin. Sebaliknya, yang terjadi adalah sebaliknya dan dari penjelasan Li Hen, ini mungkin bukan badai biasa. Menurut komposisi zona angin, bukankah seluruh wilayah suci angin terikat seharusnya memiliki 7 zona angin? Di luar zona angin penghancur, bukankah seharusnya ada zona angin kencang, lalu zona angin, sebelum akhirnya ruang yang luas lainnya? Chu Mu memberikan alasannya. Berjalan keluar terus-menerus seharusnya berarti dia akan mampu meninggalkan wilayah suci angin terikat dan menyaksikan tontonan dahsyat di wilayah itu. Yang bahkan melampaui keberadaan dunia yang membingungkan dari langit terlipat. Ting Lang dan Li Heng tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar Chu Mu. Mata indah Ting Lan menatap Chu Mu dan dia tertawa pelan sambil berkata, "Istana jiwa telah ada selama 1000 tahun dan sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang menyimak channel novel Donghua dan melewati zona angin kehancuran. Bukannya kita tidak menduga hal ini, tetapi bagi kita manusia, batas keberadaan adalah keempat zona angin ini. Tidak seorang pun mengetahui apapun tentang dunia di luar keempat zona angin ini, apakah itu berlanjut selamanya atau tidak ada sama sekali. Chu Mu yakin ada dunia baru di luar zona angin yang mengikat. Bukti dunia baru itu ada di cakrawala yang tak berujung serta sinar matahari yang tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Di zona angin, seseorang masih bisa melihat, tetapi setelah memasuki zona angin kencang, penglihatan seseorang akan sangat terbatas. Di dalam zona angin penghancur, tidak ada yang bisa dilihat. Dari zaman kuno hingga sekarang, berbagai cendekiawan yang berbeda bahkan merasa sulit untuk menjelaskan mengapa kita dapat melihat langit biru dan sinar matahari di zona tanpa angin. Akhirnya, seorang cendekiawan menyatakan bahwa sangat mungkin ini mirip dengan Fata Morgana.
Meskipun hipotesis ini paling mendekati kebenaran, sebenarnya juga tidak dapat dipertahankan karena tanaman-tanaman di zona tanpa angin ini benar-benar ada. Li Hen tahu bahwa masih ada banyak pertanyaan di hati Cumu, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Haha, jangan bahas ini lagi. Kita masih harus menuju ke daerah berangin, kata Tinglan. Ya, keberuntungan Tinglan cukup bagus karena bisa bertemu dengan roh angin pengikat di zona angin. Beberapa anggota merasa sulit untuk menemukan roh angin pengikat di zona angin yang kuat. Li Heng melanjutkan. Cumu tahu bahwa memikirkan hal ini tidak ada artinya, dan dia menahan rasa ingin tahu yang kuat di dalam hatinya. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya secara bertahap menuju zona angin bersama kedua orang lainnya. Pada awalnya, Cumu hanya menggunakan penglihatannya untuk memahami keagungan wilayah suci angin terikat, tetapi setelah terus berjalan ke zona angin, Cumu benar-benar menyadari betapa luasnya zona tanpa angin di wilayah suci angin terikat. Paling tidak, penglihatan dan imajinasi manusia tidak akan mampu mencakup seluruh wilayah suci angin terikat. Angin kencang menamparkan wajahnya dengan menyakitkan. Terlebih lagi, dia baru saja melangkah ke zona angin. Jika mereka terus berjalan keluar, kekuatan angin di sini akan menjadi lebih kuat. Aku membuat tanda yang tidak bisa dihapus, aku akan pergi dan mencarinya. Saat Tinglan memasuki zona angin, dia sengaja menyanggul rambutnya dan memperlihatkan wajah cantiknya. Tidak ada objek yang bisa dijadikan acuan setelah memasuki zona angin, jadi jika seseorang telah berjalan di jalur tertentu untuk pertama kalinya, pasti akan sangat mudah untuk menyimpang dari jalur tersebut saat memasukinya untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, seseorang akan sepenuhnya menyadari di mana dia berada. Ke arah sini, Tinglan menunjuk ke arah zona angin yang semakin kabur saat dia berbicara. Li Heng kali ini hanya menemani Tinglan. Jika mereka bertemu dengan hewan peliharaan jiwa di jalan, dia biasanya tidak akan mengambil tindakan kecuali jika itu membahayakan nyawa hewan peliharaan jiwa Tinglan. Cumu menunggangi Night Thunder Dream Beast dan terus mengikuti Li Hen. Sikapnya berbeda dengan Li Hen, setiap kali mereka melangkah lebih dalam ke zona angin, Cumu akan secara khusus memperhatikan keadaan di sekitarnya. Lambat laun, Cumu merasa ada beberapa mata yang muncul di tempat-tempat yang sangat kabur sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas. Mata-mata ini menatapnya dengan penuh kebencian. Seolah-olah mereka akan menyerangnya jika ia melangkah maju. Kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa tipe angin semakin kuat jika aura angin semakin pekat. Agaknya, hewan peliharaan jiwa tipe angin di sini akan jauh lebih sulit dihadapi daripada yang ada di luar. Cumu juga menemukan bahwa dalam situasi yang tidak perlu, Tinglan bertekad untuk tidak memprovokasi satupun hewan peliharaan jiwa tipe angin. Kekuatan rata-rata hewan peliharaan jiwa tipe angin di sini sangat kuat. Saat mereka berjalan di sepanjang rute, Cumu tampaknya tidak melihat hewan peliharaan jiwa tipe angin fase ke-8 dan di bawahnya. Ini hanyalah wilayah yang relatif terluar dari zona angin, jadi bukankah itu berarti bahwa zona angin yang kuat akan dipenuhi dengan hewan peliharaan jiwa tipe angin fase ke-10. Hewan peliharaan jiwa ini sudah dianggap sebagai makhluk tingkat terendah di wilayah suci Binding Wind. Meskipun wilayah suci Binding Wind terbuka untuk anggota istana jiwa bergelar tingkat 7. Pada kenyataannya hanya ada sedikit anggota bergelar tingkat 7 yang benar-benar dapat memperoleh hewan peliharaan Sein 7 diagram di wilayah ini. Mayoritas dari mereka menangkap makhluk lain, kata Li Heng. Bab 375. Raja Angin, Roh Angin yang Mengikat. Tinglan sudah datang 4 kali. Tanda-tandanya sengaja menghindari wilayah hewan peliharaan jiwa tipe angin yang kuat. Ini akan menyebabkan mereka menghemat banyak kekuatan dan waktu hewan peliharaan jiwa. Memasuki angin yang bergejolak dapat dengan mudah menyebabkan seseorang kehilangan rasa waktu. Cumu tidak tahu sudah berapa lama dia memasuki sabuk angin ini. Dia hanya tahu bahwa dari pupil mata Tinglan yang bersinar indah, dia mungkin tidak jauh dari habitat roh angin yang mengikat. Karena wilayah sabuk angin makin lama makin kuat, hal itu menyebabkan kendala bagi jalannya binatang mimpi guntur malam. Maka Li Heng pun memanggil hewan peliharaan jiwa tipe angin miliknya sendiri untuk melindungi Cumu. Hanya lubang angin di depan. Tinglan menunjuk ke arah tanah berlumpur yang berlubang dan berkata, angin sabuk angin tidak stabil. Seringkali,
suatu tempat secara alami akan membentuk kekuatan angin tingkat ke-8. Hal ini menyebabkan geografi wilayah sabuk angin menjadi sangat aneh. Lubang angin yang ditunjuk Ting Lan jelas merupakan hasil dari energi tipe angin yang kuat. Hanya dengan melihat bagian yang kecil, orang bisa menebak bahwa itu mendekati level ke-10. Cumu melompat dari Night Thunder Dream Beast dan berdiri di depan lubang angin yang besar. Menatap ke sabuk yang suram, dia samar-samar bisa melihat sepasang mata yang jernih. Apakah itu roh angin pengikat? Cumu menunjuk ke siluet kecil di dalam lubang. Untung saja mereka masih di sana, tapi aku masih harus memeriksa apakah hewan peliharaan jiwa yang melindunginya ada di dekat sini. Ting Lan mengingatkan. Sebelumnya, Cumu mengira bahwa Binding Wind Spirit mungkin mirip dengan Hurricane Fairy dan merupakan makhluk seperti peri. Namun, melihat Binding Wind Spirit sekarang, itu seharusnya adalah jenis Soul Pet yang kecil dan lembut yang dapat disandang di pundak orang. Soul Pet seperti itu hampir tidak dapat dikaitkan dengan citra kuat dari jajaran raja. Kamu harus berhati-hati, Li Heng memperingatkan Ting Lan. Ting Lan mengangguk sebelum menunggangi Lin Yin Bis perlahan menuju roh angin pengikat. Ketika Ting Lan memasuki lubang angin, dia terus-menerus melihat ke atas. Sabuk angin masih memiliki ruang udara yang sangat luas. Ketika Cumu maju, dia melihat banyak hewan peliharaan jiwa tipe angin. Ting Lan sendiri jelas tidak memiliki hewan peliharaan berjiwa angin. Untuk melawan hewan peliharaan berjiwa angin yang dapat bergerak bebas, dia akan mengalami kesulitan. Ting Lan, sedikit lebih jauh lagi dan dia akan dapat melihatmu. Sekitar 100 meter di depanmu di langit, ada roh angin pengikat tahap ke-8 dan 4 peri badai tahap ke-10. Li Heng menggunakan ingatannya untuk mengingatkan Ting Lan. Begitu Li Heng mengingatkannya, Ting Lan juga menyadari keberadaan para penjaga roh angin pengikat ini. Pertarungan ini tidak akan bisa dihindari. Ting Lan perlahan-lahan mulai membaca mantra dan memanggil hewan peliharaan jiwanya. Penglihatan Cumu terbatas, jadi dia hanya bisa melihat samar-samar bahwa Ting Lan memanggil keempat hewan peliharaan jiwa. Dua di antaranya sebenarnya adalah tahap ke-9 dengan kekuatan tempur mencapai raja kelas rendah. Raja kelas rendah tahap ke-9 yang hampir tidak bisa ditandingi Cumu saat ini, namun Ting Lan masih hanya seorang ahli tingkat kedua. Cumu tahu bahwa jika dia tidak bisa melampaui Ting Lan dalam setengah tahun ke depan, dia tidak akan memiliki satu kesempatan pun untuk mendapatkan kehormatan tingkat kedua. Dia harus menemukan cara untuk mensubscribe channel Novel Donghua dan meningkatkan semua fase hewan peliharaan jiwanya dalam setengah tahun ke depan. Perhatian Cumu terutama tertuju pada roh angin pengikat tingkat tinggi tahap ke-8. Roh angin pengikat ini melayang tinggi di udara, tubuhnya yang kecil mampu menavigasi angin seperti tanah datar, dengan mudah mengubah posisi setiap saat. Kecepatan geraknya sangat cepat. Dengan pola terbangnya yang tidak dapat diprediksi, menyerangnya hampir mustahil. Tuan Muda Chu, kemampuan menghindar dan kecepatan roh angin pengikat ini tidak lebih lemah dari iblis tingkat raja. Bahkan jika didekati, ia tidak akan dikendalikan oleh hewan peliharaan jiwa lainnya. Kata Li Heng. Awalnya Cumu tidak menyukai makhluk unsur kecil ini, tetapi ketika dia menemukan bahwa binatang Lin Yin peringkat raja kelas menengah milik Ting Lan dipukuli tanpa banyak pembalasan. Perspektifnya tentang roh angin pengikat berubah. Pertarungan binatang Lin Yin melawan roh angin pengikat sudah mendekati posisi Cumu. Angin kencang bertiup ke arah mereka. Bahkan di balik dinding angin, Cumu masih bisa merasakan tubuhnya dicambuk. Roh angin pengikat sama sulitnya untuk ditangkap seperti angin biasa. Binatang Lin Yin tingkat tinggi fase ke-8 hampir tidak pernah mengenai makhluk unsur ini sama sekali. Dengan panggilan ringan dari roh angin pengikat yang terus bergerak ini, teknik tipe angin yang lebih kuat mulai tersalurkan. Binatang itu bisa bergerak karena mengeluarkan jurus tipe angin tingkat 8. Jika binatang Lin Yin tidak bisa menghentikan penyaluran dalam waktu 2 detik, binatang itu akan berhasil. Li Heng terus menjelaskan. Memang, menyadari bahwa roh angin pengikat hendak mengeluarkan jurus tipe angin yang kuat. Ia mulai menggunakan jurus tipe binatang jangkauan luas dan melemparkannya ke arah roh angin pengikat di udara. Turbid Wind tingkat lanjut mengitari Binding Wind Spirit. Angin ini menyebabkan tubuh mungilnya perlahan menyatu dengan angin yang bergejolak. Beng!
Energi tipe binatang milik Lin Yin Beast meledak di langit, menyebabkan gangguan pada aliran udara puluhan meter di udara, seolah-olah ruang di sana akan meledak. Namun, di tengah aliran udara yang terganggu ini, roh angin pengikat tampaknya tidak terluka sama sekali. Tubuhnya perlahan muncul dan mantra yang dilantunkannya selama 2 detik telah selesai. Teknik apa itu? Cumu menatap kosong. Serangan dari Lin Yin Beast sudah pasti mendekati peringkat ke-9. Dengan serangan seperti itu, Cumu hanya tahu bahwa White Knight Mare, Zhan Ye, dan Ghost King dapat menahannya. Roh angin pengikat ini jelas berada di pusat ledakan, namun tidak terpengaruh sedikit pun, bahkan tidak dapat menghentikan mantra teknik peringkat ke-8-nya. Aspek yang paling mengerikan dari hewan peliharaan jiwa dunia elemental adalah, dengan cukup waktu untuk melantunkan mantra, kemampuan destruktifnya akan menjadi sangat menakutkan. Jadi dalam pertarungan, seseorang harus mengendalikan hewan peliharaan jiwa dunia elemental dengan ketat. Roh angin pengikat ini sama sekali mengabaikan serangan binatang Lin Yin dan melantunkan mantranya tanpa henti. Jika roh angin pengikat memiliki keahlian khusus seperti itu, maka bahkan ketika Cumu menaikkan semua hewan peliharaan jiwanya ke tahap tingkat tinggi fase ke-8, dia akan dikalahkan oleh teknik tipe anginnya. Itulah angin tersembunyi, teknik spesies roh angin pengikat. Melalui deteksi angin khususnya, roh angin pengikat dapat menemukan titik belok di antara angin. Kami biasanya menyebutnya titik angin tersembunyi. Begitu roh angin pengikat berada di titik angin tersembunyi seperti itu, tubuhnya akan menyatu dengan aliran udara dan menjadi tak berbentuk. Itu adalah kemampuan menghindar yang mutlak dan yang terpenting, dalam keadaan ini, roh angin pengikat masih bisa melantunkan mantra. Angin tersembunyi roh angin pengikat ini berlangsung selama 2 detik. 2 detik cukup baginya untuk mengeluarkan teknik tingkat 8. Ini berarti bahwa begitu roh angin pengikat menemukan titik angin tersembunyi, lawan pasti akan menghadapi serangan teknik tipe angin yang kuat. Li Heng menjelaskan secara rinci. Ini adalah pertama kalinya Cumu mendengar teknik spesies khusus ini. Raja tipe angin kelas menengah memang memiliki cara mendominasi. Kita harus tahu bahwa teknik tipe angin tingkat 8 pasti dapat menyebabkan serangan mematikan terhadap lawan. Begitu menemukan titik angin tersembunyi, teknik itu mungkin dapat mengubah gelombang pertempuran. Hati Cumu menghangat dan dia tiba-tiba merasa lebih tertarik pada roh angin pengikat. Tuan Muda Chu, berhati-hatilah. Meskipun roh angin pengikat mengeluarkan teknik tipe angin tingkat 8, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat ke-9. Li Heng mengingatkan Cumu. Setelah berkata demikian, Li Heng pun segera membiarkan hewan peliharaan jiwa tipe angin miliknya melindungi Cumu dan dirinya sendiri guna menghindari gelombang kejut dari jurus tipe angin tingkat 9. Hampir pada saat yang sama pertahanan tipe angin Li Heng dimulai, roh angin pengikat telah menyebabkan tornado yang marah menyerang binatang Lin Yin. Binatang Lin Yin tidak ingin menghadapi teknik ini dan dengan cepat berlari ke tempat yang lebih jauh. Lama-lama, kekuatan teknik tipe angin tingkat ke-9 sekali lagi menunjukkan dirinya di depan Cumu. Yang membuat Cumu takut adalah bahwa teknik roh angin pengikat ini bahkan lebih kuat daripada gabungan penyaluran peri badai tahap ke-10 sebelumnya. Teknik tipe angin tingkat 9 sudah cukup untuk menutupi semua hewan peliharaan jiwanya dengan luka. Tidak terbayangkan bahwa makhluk unsur kecil yang dapat hinggap di bahu seseorang dapat melepaskan kehancuran seperti itu dalam waktu 2 detik. Saat ini, melihat tornado tingkat ke-9, Cumu akhirnya mengerti bahwa roh angin pengikat bukan hanya raja kelas menengah, tetapi harta karun sejati di antara raja kelas menengah. Lubang angin itu meluas lebih jauh karena pengaruh teknik tingkat ke-9 ini. Binatang Lin Yin milik Tinglan akhirnya masih terperangkap dalam teknik itu dan terlempar ke langit untuk menahan hembusan angin. Setelah belasan detik, akhirnya jatuh, namun baju tempurnya yang ringan sudah berlumuran darah. Meskipun keduanya adalah raja kelas menengah, kekuatan keseluruhan binatang Lin Yin sedikit lebih rendah daripada roh angin pengikat. Dalam situasi normal, binatang Lin Yin sudah tidak dapat mengalahkan roh angin pengikat, apalagi di wilayah sabuk angin ini. Jika Tinglan tidak memikirkan alternatif yang baik, binatang Lin Yin akan kalah di sini. Kata Li Heng. Dia masih bisa mengganti hewan peliharaan jiwanya. Dia seharusnya bisa menyingkirkan para penjaga ini, kata Cumu. Saat dia berbicara,
Cumu kembali menatap roh angin pengikat muda yang bersembunyi di kejauhan. Melihat roh angin pengikat menunjukkan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Cumu tidak terpikat? Asalkan tidak ada hal lain yang muncul. Li Heng mengangguk. Saat dia berbicara, Li Heng secara khusus melihat ke langit yang berlumpur. Ketika dia mendekati daerah lubang angin ini, Li Heng samar-samar merasakan ada sesuatu di udara. Sekarang, perasaan ini semakin kuat dan kuat. Wilayah sabuk angin secara alami tidak pernah menghasilkan tenaga angin di atas level ke-9. Lubang angin ini jelas merupakan efek dari teknik tipe angin level ke-10. Mungkinkah? Li Heng tiba-tiba menyadari sesuatu dan ekspresinya langsung berubah. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.